membicarakan masalah karantina wilayah ya. Akan tetapi tentu kita mendengar secara langsung apa yang akan menjadi keputusan atau kebijakan yang diambil oleh gugus tugas. Memang pada saat ini Kota Palembang kembali zona merah ya. Setelah zona merah, terus zona oranye, terus zona merah lagi kembali. Nah ini tentu membuat kita prihatin. Tapi kita terus harus berusaha dan optimis ya. Pemerintah Kota Palembang kan sudah pernah juga melaksanakan PSBB. PSBB sudah dilakukan 2 kali. Dan sepertinya kita menganggap bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat lah yang paling utama. Kalau ditanya kapan sebenarnya Bu pandemi ini selesai, kembali kita tanyakan kedisiplinan masyarakat. Selama masyarakat begitu patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan, insya Allah pandemi ini akan berakhir. Apalagi sekarang kan kita sudah mulai ada vaksinasi Sinovac. Kita optimis kok kalau seandainya nanti vaksinasi ini akan diberikan ya secara bertahap kepada masyarakat. Kita sangat optimis kondisi Kota Palembang akan kembali zona hijau dan sehingga kehidupan kita seperti yang kemarin akan kembali lagi. Masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala, anak-anak bisa sekolah, dan kami sekarang ini sedang perlu mempersiapkan ya, perlu mempersiapkan sekolah-sekolah. Mereka harus betul-betul siap pada saat nanti Kota Palembang sudah masuk zona kuning dan hijau, maka kita sudah mulai merencanakan untuk kembali masuk sekolah. Ingat ya, zona kuning dan hijau. Kalau zonanya masih merah dan oranye, kesepakatan 4 menteri sudah jelas bahwa tidak boleh ada pertemuan atau sekolah pertemuan sekolah di kota yang mana masih memiliki zona merah dan juga zona oranye. Jadi itu untuk zona yang kondisi wilayahnya sudah kuning dan juga hijau. Seperti itu. Dan sekolah-sekolah sudah kami coba dorong untuk supaya mereka mempersiapkan infrastruktur untuk dalam arti kesiapan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah meninjau SMP Negeri 1 dan kita sudah melihat kesiapan di sana. Mereka sudah siap hampir 100%. Hampir setiap pintu masuk ke sekolah itu betul-betul sudah disiapkan tempat cuci tangan, tempat untuk mengecek suhu, dan bahkan bangku-bangku sudah dipersiapkan hanya untuk 1 orang anak. Jadi kemungkinan besar kalau pertemuan sekolah itu diadakan nantinya memang kapasitasnya hanya 50% dan diatur nanti jadwalnya. Ya otomatis nanti jam belajarnya juga kurang kayak gitu ya. Nanti diatur secara bertahap. Pokoknya intinya keselamatan anak-anak, keselamatan kita semua itu di ranah yang paling depan. Seperti itu. Tapi itu dievaluasi terus nggak yuk? Mungkin dalam misalnya nanti setelah tatap muka nanti misalnya kalau ada kejadian kayak gitu akan bisa dievaluasi. Sekarang ini kan vaksinasi diberikan untuk tim medis ya, baik yang bekerja di pelayanan kesehatan maupun orang-orang yang bukan tim medis, tenaga kerja medis, non tenaga kerja medis yang bekerja di pelayanan kesehatan. Juga diberikan kepada TNI Polri, juga diberikan kepada orang-orang yang bekerja di pelayanan publik. Begitu juga guru. Nah harapan kami nantinya guru-guru ini kan nanti divaksin, mendapatkan vaksin. Kalau anak-anak kan belum. Nah kita berharap nanti dengan adanya penerapan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kita berharap nanti seluruhnya betul-betul nanti bisa dalam arti kita kondisikan dengan baik sehingga penyebaran COVID ini betul-betul bisa kita atasi.